Halo pemirsa, senang rasanya program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang akan mengupas isu-isu menarik dan juga terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Saya Poppy Zedra, inilah Hot Ekonomi. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 9,66% dari posisi bulan Maret sebesar Maret 2018, maksud saya sebesar 9,82%. Dan salah satu penyebab angka kemiskinan ini kembali turun dikarenakan terkendalinya inflasi selama Maret hingga September 2018 yang hanya 0,94%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat persentase angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan dari posisi Maret 2018. BPS mencatat persentase angka kemiskinan per September 2018 menjadi 9,66% dari posisi Maret sebesar 9,82%. Kemudian jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang dari yang sebelumnya 25,95 juta orang. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 kembali mengalami penurunan dikarenakan terkendalinya inflasi selama Maret hingga September 2018 yang hanya 0,94%. Selain itu, faktor tidak kalah pentingnya adalah upah real buruh petani yang mengalami peningkatan dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret hingga September 2018. Kalau pada bulan Maret 2018, persentase kemiskinan adalah sebesar 9,82% di slide berikutnya. Pada bulan September 2018 ini, persentase kemiskinan adalah sebesar 9,66%. Artinya ada penurunan dari 9,82% ke 9,66% dari bulan Maret 2018 ke bulan September 2018. Jadi ada penurunan kemiskinan sebesar 0,16 persen poin dari bulan September 2018 ke Maret 2018. Tidak hanya itu, penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi 410.670 per kapita dari yang sebelumnya sebesar 401.220 per kapita. Indah Permatasari, Untung Widodo, Berita 1, Jakarta. Ya, kendati angka kemiskinan terus menurun, BPS juga mencatat tingkat disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan ini masih tinggi pemirsa. Dan selain itu, angka kemiskinan di Indonesia juga tidak lepas dipengaruhi oleh harga komoditas makanan dan juga non-makanan. Nah, untuk membahas hal itu telah hadir di studio kami Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Ekonomi, ada Bu Deni Puspa Purbasari di sini, dan juga Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal di sini. Pak Faisal, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Mbak. Ya, dan juga Bu Deni, akhirnya ketemu lagi ya, membahas soal bagaimana angka kemiskinan ini turun lagi. Rapor hijau untuk tim ekonomi Jokowi sebenarnya di tengah hantaman defisit neraca dagang kita yang baru-baru ini juga dirilis oleh BPS begitu. Saya berikan apresiasi dulu untuk pemerintah karena bisa menurunkan angka kemiskinan, tapi yang perlu kita tahu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini, strateginya sehingga tingkat kemiskinan bisa diturunkan. Saya kira yang paling signifikan itu adalah keberhasilan pemerintah mengendalikan inflasi. Karena inflasi, terkhususnya adalah volatile foods, bahan pokok, itu sangat berpengaruh terhadap naiknya garis kemiskinan. Nah, sehingga ketika pertumbuhan pendapatan dari mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan itu, kalau lebih rendah daripada inflasi, misalnya saja bahan pokok, maka yang terjadi adalah angka kemiskinan langsung melonjak. Yang kedua, harus kita kemudian akuin, dan itu diakuin juga oleh banyak ahli, bahwa perubahan Raskin menjadi Bansos Rastra atau BPNT itu juga sangat membantu. Artinya itu efektif untuk dijalankan? Betul, karena ketepatan waktu dan volumenya serta pensasarannya lebih baik daripada sebelumnya yang itu bagi rata. Nah, yang lainnya lagi adalah secara umum memang kombinasi dari faktor-faktor yang mengungkit dari pertumbuhan ekonomi atau penciptaan lapangan pekerjaan itu juga kemudian berpengaruh terhadap
penurunan angka kemiskinan. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BPS, bahwa naiknya nilai tukar petani itu juga sangat berpengaruh, karena kita tahu kemiskinan juga paling besar ada di perdesaan, dan itu berkorelasi dengan pertanian. Oke, nah itu dia. Ketika pedesaan juga lebih banyak, kita lihat di sini angkanya adalah sebenarnya pedesaan 13%. desa itu 13, ya kalau saya tidak salah. Sementara di kota itu justru lebih baik begitu. Nah, ini apa yang menyebabkan bahwa disparitas itu terjadi antara desa dan kota, Bu Deni? Karena di perdesaan kita bisa berpikir bahwa desa itu range-nya sangat signifikan antara desa yang cukup maju dan dekat dengan kawasan perkotaan dengan desa yang kita bisa bayangkan mungkin di pegunungan Yahukimo atau Yalimo atau Jayawijaya. Nah, semakin angka kemiskinan itu menurun, yang terjadi adalah yang terentaskan terlebih dahulu, ini bisa dicek hipotesisnya apakah benar, bahwa itu adalah mereka yang relatively bisa bergabung dengan katakanlah arus pembangunan. Tetapi bagi mereka yang itu jauh, yang sangat tertinggal, baik secara geografis maupun secara struktural, misalnya saja tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa menulis, sudah tua renta, kemudian berada di kepulauan, maka memang untuk mengentaskan mereka membutuhkan extra effort dari government. Oke, baik. Itu jawaban dari pemerintah sebenarnya. Betul. Tapi mungkin dari KOR sendiri, bagaimana perspektif Anda, Pak Faisal, terkait dengan penurunan angka ini ya, dari 9,82% di Maret, kemudian di September 2018 9,66%. Ya, saya pikir kita perlu mesti mengakui juga bahwa memang itu pertama hampir di semua indikator ya, mulai dari bukan hanya persentase dan jumlahnya, tapi juga dari sisi tadi itu nilai tukar petani, upah juga ya, itu mengalami perbaikan dan itu konsisten. Jadi ini bukan kejadian 1, 2, 3 kali saja, tapi sudah inflasi misalkan yang disebutkan oleh Bu Deni itu sudah 3 tahun terakhir 3%-an itu ya. Jadi saya pikir itu juga satu memang menjadi satu indikasi bahwa ini adalah walaupun ada mungkin faktor-faktor lain eksternal mungkin bisa jadi ya, tapi yang jelas ini ada juga faktor-faktor dari perbaikan dari program-program pemerintah. Ya, beberapa atau berbagai program pengentasan kemiskinan, mulai dari PKH, kemudian juga pengendalian harga pangan, juga misalkan juga dari sisi program diantaranya dana desa misalnya mengasah pada dana desa. Saya pikir itu satu program yang sangat bagus secara konsep, dan tinggal kalau tahun-tahun yang lalu mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari sisi implementasi, tapi saya lihat dari tahun ke tahun ya sudah makin lama akan ada penajaman perbaikan, termasuk misalkan dalam hal pendataan misalkan ya, pendataan orang miskin ya, itu kan seringkali menjadi permasalahan selalu di tahun-tahun yang lalu. Nah, tapi dari beberapa tahun terakhir itu sudah ada perbaikan ya. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi salah pemberian sasaran bagi bansos, apakah ini orang yang tepat atau tidak. Nah, itu memang walaupun kita akui masih cukup panjang sebetulnya perjalanannya, karena masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Jadi itu suatu hal yang tidak gampang gitu ya untuk mendata orang miskin, apakah dari sisi fisik tempat tinggalnya atau dari sisi pendapatannya, ya itu juga perlu terus untuk ada improvement ya ke depannya gitu. Baik, kalau bicara soal pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pendapatan per kapita, seseorang akhirnya tidak jadi miskin begitu. Nah, Anda melihatnya bahwa apakah pendapatan per kapita di Indonesia ini sudah cukup baik begitu dilakukan oleh pemerintah di samping apa saja program-program yang sudah digalakan sampai saat ini? Ya, kalau pendapatan per kapita ya, kalau secara agregat itu memang kita secara nasional kita masih berada dalam kategori kalau di Bank Dunia itu menengah ke bawah, low middle memang itu ya. Nah, ini memang kalau dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5%, untuk kita bisa naik kelas ke upper middle income, apalagi sampai yang high income, ini butuh waktu yang panjang. Itulah yang selalu kami suarakan adalah bahwa pertumbuhan itu harus lebih dari 6%, 7%, 8% itu, karena itu concern kita itu tadi. Kita tidak ingin berada terlalu lama dalam posisi low middle income itu tadi ya. Nah, jadi posisinya seperti itu saya pikir, sehingga upaya-upaya untuk bukan hanya mengentaskan kemiskinan ya, tapi meningkatkan pendapatan secara keseluruhan masyarakat, yang miskin, yang menengah,
juga begitu. Baik. Ya, termasuk diantaranya adalah mendorong sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Baik, ya, oke. Itu tadi input yang sudah dikatakan oleh KOR. Apakah ini bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama dalam hal menciptakan sumber daya manusia, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan per kapita kita di Indonesia? Nanti akan dijawab oleh Bu Deni sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.